Cek, cek. Sudah ada suaranya, Ibu semuanya? Yes. Alhamdulillah ada Pak Ustadz. Baik. Langsung kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang insya Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Salawat senantiasa tercurah limpah selalu dan selamanya kepada Nabi kita, panutan kita, junjungan kita, serta tauladan terbaik kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada sahabat-sahabat beliau, serta tabi'in dan tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya dia mulai. Bagaimana Ibu semuanya sehat? Halo? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, bisa dipersiapkan terlebih dahulu perlengkapan tulisnya berupa buku atau pulpen yang insya Allah eh, akan ada materi-materi baru yang akan disampaikan oleh Ustadz Dian dan bisa ditulis untuk dipelajari kembali dan diulang kembali agar eh, agar bisa kedepannya untuk diamalkan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana Kang Angga sehat? Alhamdulillah. Insya Allah sudah siap Ustadz untuk menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari ini. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Baik, kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Sama-sama. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bermuajahah kembali bertatap muka untuk berjihad di jalan Allah. Kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah berjihad? Karena seluruh aktivitas kita, kebaikan yang kita lalui ini penuh dengan rintangan. Dalam kitab Fathul Bari dikatakan yang disebut dengan al-jihadu itu adalah al-masyaqqah. Jihad itu adalah kesulitan, kesukaran, hambatan. Jadi tidak ada yang disebut kebaikan itu mulus, ya. Kebaikan itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti dalam perjalanan tersebut ada sesuatu hal yang dapat membuat kita ini ada rasa kesulitan, ada rasa hambatan. Termasuk kita belajar Al-Quran, ya. Apalagi kita belajar mengenai Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini adalah sebagai syafi'an. Dalam hadis dikatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Allah berfirman, ya Rasulullah SAW bersabda bahwa
bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Quran akan datang pada hari yaumil kiamah, hari akhir kelak, sebagai syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat penolong. Bisa jadi syafaat di sini bisa jadi penolong, bisa jadi juga penambah apa yang kurang, kebaikan-kebaikan yang kurang pada kita. Maka Al-Quran ini dapat menambah kebaikan tersebut. Oleh karena itu, setiap apa yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Maka jangan sampai kebaikan ini kita stagnan saja, kita putus asa, ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita berputus asa, maka kita dalam keadaan yaitu tidak berjihad di jalan Allah. Maka intinya adalah ketika sesuatu hal kebaikan tersebut, ya, kita terus melakukannya, maka kita dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berjihad di jalan Allah, tentu dia akan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, sehingga nanti pada hari yaumil kiamah, bahwa seseorang yang berjihad di jalan Allah, maka hisaban ataupun dia akan dimasukkan langsung kepada surganya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sobat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah sudah pada masuk nih Ibu Yanti. Gimana Ibu Yanti, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata Ibu Yanti minggu kemarin ada ya? Ada nggak ya? Ada izin Pak Ustadz. Kemarin Kemana Bu Yanti? kebetulan 2 kali hari Sabtu itu guru dari anak kami datang dari Tarim, Pak Ustadz. Dari Tarim ya? Masya Allah. Oke. Jadi bersilaturahmi dengan beliau mungkin ya? Iya, datang ke rumah Pak Ustadz. Ke rumah, Iya. Masya Allah. Iya. Ya. Jadi mohon izin. Kemarin izinnya sama Mbak Sipa aja. Siap, tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Terus ada Ibu Endah. Ibu Endah, gimana Ibu Endah, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan kesehatan terus-menerus, karena nikmat sehat ini yang sering kita lupakan. Rasul bersabda, ni'matani magmunun katsiru minan nas. 2 kenikmatan yang sering kita lupakan. Apa diantaranya? As-sihhah wal faragh. Ya, sehat ya, kesehatan dan waktu luang. Nah ya, kita sudah diberikan kesehatan, maka manfaatkan untuk terus mengeruk sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri kita di dunia ataupun di akhirat dengan cara apa? Beribadah. Karena membaca Quran atau belajar Quran seperti ini adalah bagian dari ibadah. Alhamdulillah ada masuk juga Ibu Musiam ya. Ibu Musiam, sehat Ibu Musiam? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Bu, gimana Bu? Aceh sekarang lagi musim apa? Di Aceh Bu ya? Ustaz ini loh, saya Jawa Ustaz. Jawa. Yang di Aceh itu siapa ya? Lupa lagi saya. Terbalik berarti ya. Yang di Aceh itu siapa ya? Saya lupa. Mohon maaf Bu. Jawa Bu. Jawa Tengah, Pekalongan. Pekalongan. Lagi musim apa Bu di sana? Musim apa ya? Musim hujan, tapi kadang-kadang nggak. Musim hujan ya? Sama berarti di Bandung juga ya. Kirain itu musim duren. Udah lewat musim durian mah. Berarti saya ini apa namanya, ngasih tahunya ya telat ya. Padahal kalau musim durian coba dong dikirim. Siap. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah siap semua? Ya, kita kalau sudah siap, kita masuk kepada pembahasan ya. Kita sebelumnya akan mereview dulu nih tahsin 1 modulnya modul A dulu ya. Kita modul A dulu
kita belajar tentang apa, Bang, Ibu-ibu? Tentang mad dua harokat. Mad 2 harokat. Awas ya, bukan mad 2 rokaat. Nah gitu ya. Bahaya kalau mad 2 rokaat mah ya. Ini kayaknya nggak ada. Kang Angga punten ini Ya, Ustaz. Bentar, Ustaz. ya. Ya, ya. Ditunggu dulu ibu-ibu ya. Nah, jadi mad 2 harokat. Coba pola rumusnya apa? 3, Rumusnya 2, berapa? 2. Dua-dua. 3, 2, 2. Yang 3 itu apa, Bu? Alif. Fatah Fathah. bertemu alif. Fathah, fathah, fathah. Fathah yang pertama apa? Fatah bertemu alif. Fathah bertemu dengan alif. Terus? Bertemu alif bengkok. Ya, fathah bertemu dengan alif bengkok. Terus? Fatah berdiri. Fathah berdiri. Alhamdulillah. Terus 2. Duanya apa? Kasroh. Kasroh, kasroh. Kasroh yang pertama. Kasroh bertemu ya sukun. Iya, yang kedua. Kasroh Kasroh berdiri. berdiri. Ya, yang kedua adalah kasroh berdiri. Kasroh Bertemu berdiri. kasroh berdiri. Ya, sip. Terus yang ketiga, itu 2 lagi ya, apa aja? Domah. Nah, Domah yang pertama, domah bertemu Domah dengan bertemu waw sukun. waw sukun. Yang kedua, Domah terbalik. domah terbalik. Wah, Masya Allah, ternyata ini pada cerdas semua ya, Alhamdulillah. Ya, terus cara menghafalkannya gimana? Coba masih ingat gak nih? Halo? Aununa. Yang kayak gitu, Bu. Masih ingat atau sudah lupa? insya Allah ingat. Insya Allah ingat. Alhamdulillah. Ya. Ya. Bentar. Masih ingat ya, Bu ya? Pak, Ibu-ibu ya. Ini bentar ini. Wah, terlalu kejauhan nih. Ini mah D. Kang, ini mah yang D ya. Yang ya. Yang D juga ya. Ya, Sob, coba kalau masih ingat ada kan itunya ya. Coba kira-kira nih apa aja? Ana aununa ila aini una. Ana aununa ila aini una. Bah. Ibu, ada yang hafal ibu-ibu? Bana bana Ya. Nah, ini nih. Nah, tasid modul A. Nah, ini. Coba kita. Nah, ini. Ibu masih ingat yang ini? Masih ya? Coba satu orang langsung. Bana. Coba. Ibu Yanti dulu. Coba Ibu Yanti dibaca. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Ya, sip. Ibu Endah, silakan tak. 1, 2, 3. Tana tana taununa tina tina taini tuna. Tana tana taununa tina tina taini tuna. Mantap. Langsung acak langsung. Bu Musiam dulu, Musiam. Bu Musiam, silakan. Bu Tak dulu. Tak ya.
Sa. Tanasau nunasi nasi nasaini suna sanasau nunasi nasi nasaini suna. Mantap. Sekarang ngacak, silakan. Ibu Yanti lagi. Ro. Rona rona raunu nari nari naraini ru Nah, ro roi ini. Nah, roi. jangan ra. Nah, ro Apa? ini. Coba sekali lagi. Rona rona roinu nari nari Row, row nuna. Jangan rainu. Awas. Row. Lagi. rona 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 raunu nari nari naroini runa. Rona rona rounu nari nari naroini nuruna. Mantap. Silakan. Ibu Endah. Lo. Coba. Zon. Zona zona zaununa zina zina zaini zuna. Zona zona zaununa zina zina zaini zuna. Ya, sip. Sekarang Ibu Musiam. Huruf Qaf. Nah, coba. 1, 2, 3. Qana qaununa kina qaini quna. Qana qaununa kina qaini quna. Mantap. Ibu Yanti lagi. Huruf Lam. Lana lana laununa lina lina laini luna. Lana lana laununa lina lina laini luna. Ya, Ibu Ibu siapa? Bu Endah. Nah, Ibu Endah. Wow. Wow. Wana ununa wina waini una. Wana ununa wina waini una. Ya, sip. Ibu Musiam. Huruf H besar. Yang mana Ustaz? Ha. Hana. Nahaununa hina haini huna. Nahaununa hina haini huna. Ya, semuanya baca. Iya, nak. 1, 2, 3. Yana ya Ayana yaununa yina yina Hina laini huna. luna. yana 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 yaununa yina yina ini yaini. yuna. Mantap. Sip, alhamdulillah. Itu disebut dengan malto. Malto apa, Bu? Malto bi'i. Sip, mantap. Ya, sekarang kita masuk ke modulnya B, yang B. Nah, ini nih modul B. Ya, modul B. Modul B itu berkaitan dengan apa, Ibu? yang bacaan ya Ustaz. Iya, 4 Sampai 5. 4 sampai 5 harokat ya, bukan rokaat. Nah, kalau rokaat nanti sholatnya sholat duhur minimal 5 menit ya. Nah, keburu nanti ini Bu ya, nanti nggak kuat napas. Ya, nah ini yang disebut dengan mad far'i. Ah, ini mad far'i. Apa far'i itu Ibu-ibu? Itu yang lupa aja Bu, sob. Apa ya? Apa sob Bu ya? Baca boleh Pak Ustadz. Apa? Far'i Ya, yaitu yang tergantung pada ya sesuatu. tergantung pada. Ya, Nah, itu ya. hamzah atau Jadi, nah itu secara bahasa. Ya, kalau secara bahasa yaitu yang tergantung
pada sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Nah, tapi kalau secara bahasa far'i itu artinya cabang. Makanya ada mad asli. Nah, ya, mad tabi'i atau mad asli. Ya, kenapa disebut asli? Karena al aslunya itu, asalnya itu seperti itu. Nah, sehingga ketika asal tersebut ke depannya ada hamzah atau sukun, maka itu disebut far'i, disebut cabang, ya. Seperti itu. Tidak usah dihafalin, Bu, ya. Tidak usah dihafalin. Ya, pokok nanti kalau saya tanya jawab sama ibu-ibu, ya. Ya. Kalau saya bertanya harus dijawab, ya. Nah, mad far'i itu ada berapa dua, Bu? Yang 4 sampai 5. Nah, ada dua. Ada disebut mad muttasil sama mad munfasil. Ya, tidak usah dihafalin, tidak usah dihafalin. Udah masuk nih, alhamdulillah. Ibu Devi, gimana? Sehat Ibu Devi? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Kayaknya Ibu lagi di ini ya, lagi di kamar, Bu. Hujan begini ya. Ya, di Bandung dari kemarin Bu ya, hujan Bu ya. Hari ini juga hujan Ustaz. Iya, Di panorama mah. Hujannya saya dari malam hujan terus, tapi tidak jadi masalah. Semoga hujan ataupun tidak hujan itu menjadi keberkahan. Maka kan ada kalimat ataupun doanya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, ya. Jangan sampai jadi madorot hujan itu. Ya, nah ciri ataupun rumus, ya rumus Bangane 4 sampai 5 itu rumusnya apa Bapak Ibu, Ibu-ibu? Apabila bertemu dengan hamzah Alis. Terus alis bertemu dengan alif yang berharokat. Jadi ada alis. Nah, ini nih penjelasannya. Alis bertemu dengan hamzah atau alis bertemu dengan alif yang berharokat. Sekali lagi, jangan berrokaat, ya. Kalau berrokaat nanti bingung, ya. 5 rakaat. Iya, kalau 5 rakaat nanti terlalu ini, Bu, ya. Terlalu apa namanya teh? Terlalu panjang kalau 5 rakaat. Nah, ini. Bentar, Bu. Kang Angga, boleh dibantu Kang Angga? Ya Ustadz, sebentar. Ya, jadi 5 harokat, 4 sampai 5 harokat. Alis bertemu dengan hamzah, alis bertemu dengan alif yang berharokat. Nah, ini yang harus dibaca 4 sampai 5 harokat dengan berapa ketukan, Ibu-ibu? 3 ketukan. Nah, kita 3 ketukan, lambat atau Lambat. atau cepat? Lambat, ya. Jadi harus lambat. B. Ya, jadi 4 sampai 5 harokat. Nah, terus ada ininya, apa namanya? Ada rumus. Nah, rumusnya gimana Ibu-ibu? Ada yang tahu? Ibu-ibu, halo. Lupa. Sudah lupa tuh. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Kalau Nggak lupa masuk mah. 2 kali. Oh iya, siap. Kalau lupa mah Ibu tinggal apa? Tinggal sujud sahwi, ya. Kalau lupa tinggal sujud sahwi saja, ya. Kalau sujud sahwi saya perasaan itu mah lupa rokaat. Ya. Nah, sip. Nah, sekarang sudah masuk, ya. Bisa langsung apa namanya, dicoret-coret kalau yang ini.
Jadi kalau lupa, ibu-ibu tinggal sujud sahwi. Ya, Sholat lagi. ya, yang ini Bu. Nah, latihan pola mat 4 sampai 5 harokat. Nah, ini. Coba bacain bareng-bareng ya, bareng-bareng. Masih ingat ya, nadanya masih ingat ya. Terus saya mah tidak pakai nada tidak apa-apa ya. Karena kan kita sekarang lagi ini ya viral musik ya. Nggak usah apa namanya, nggak usah kita ikut campur ya, itu mah sudah para ulama-ulama. Kita mengaji aja, ngaji baca Quran saja ya. Nah, ini coba kita bareng-bareng ibu-ibu coba baca nah ini awas hitungannya harus pas ya, jangan sampai A-nya terlalu pelit misalnya jadi satu harokat ya. Nah, kalau satu rokaat mah tidak jadi masalah, ini satu harokat ya. Nah, jangan terlalu pendek, juga jangan terlalu keterlaluan. Ya, keterlaluan. Artinya panjangnya jadi 2 rakaat tadi ya. Nah, itu terlalu panjang. Ya, jadi harus langsung. Nah, ini ya. Awas, ini untuk ininya harus dibaca panjang 2 harokat. Coba baca-baca. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang kurang ini Ustadz, kurang kelihatan. Kurang geser. Kurang kelihatan. Siap, bentar Bu. Set. Nah, harus diperbesar. Nah, ini kelihatan Bu? Ya. Coba baca. 1, 2, 10. Silakan. Anak. Siap. Satu orang. Coba Bu ya, sekarang sama saya ini kan bana ya. Sekarang coba pakai huruf jim. Pakai huruf apa dulu? Abatasa. Nah, pakai sa dulu. Nah, pakai sa. Kira-kira apa nih? Coba satu-satu. Ibu Endah dulu. Coba Ibu Endah. Pakai sa, Bu ya. Pakai sa. Ini jadi pakai sa semua. Ha atau fa? Sa. Nah, nanti sama saya tulis dulu bentar. Yes. Nah, ini tulis dulu. Set. Nah, perbesar dulu. Nah, pakai huruf sa. Nah, titik 3. Silakan Bu, dibaca. Saya Ustadz. Iya, ini nih. Ya. Sana. Nah ya. Iya. Harus fokus Bu, harus fokus. 1, 2, 3 lagi. Sana. Mantap. Mantap Ibu ya. Sekarang ganti Ibu Yanti ya, pakai sa sudah sap ya. Oh, jim. Nah, pakai huruf ja. Nah, coba Bu. Pakai huruf jim. Nah, coba. 1, 2, 3. Jana Mantap. Ibu Musian, pakai huruf ha. Ya, ha. Nah, ha. Ya. Bedakan antara ha dengan ha. Ya. Kalau misalnya ha besar, jangan sampai ke bawah, terlalu ke bawah ya. Jadi ciluk ha. Nah, jangan ya. Jangan ha, hi, hu, wasyamsi wa duhaha. Nah, jangan kayak gitu ya. Nah, coba yang ha kecil. Coba 1, 2, 3.
hana, 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 hana. Mantap. Silakan. Ibu Devi, silakan pakai huruf kho. Nah, coba Bu, kho Bu. 1, 2, 3. Kho. Nah, Khona, khona, ho, ana, ho, a, kho a. Nah, a, khona, hana, khona. khona, khona, ho, ana, khona, ho, Ho a, a. Jangan sampai ditambah Bu ya di sini. Jangan ditambah nun jadi kho ana jadi apalagi jadi barho bubar poho. Nah, jangan ya. Tahu ibu-ibu poho dan poho. Ya. lupa Ustadz. Nah, itu ya. Jadi di sini jangan sampai di barho bubar poho. Nah, ya, baru juga bubar udah lupa lagi. Nah, tapi gimana tata cara kita supaya tidak lupa? Dipraktekkan terus-menerus, itu yang pokok. Oke, silakan. Semuanya dibaca. Bana, ba. 1, 2, 3, semuanya. Bana, Naba, anaba, ba, naba, naba, anaba, Ya, tak sekarang tak. 1, 2, 3. tanah, tanata, Pakai huruf da. Nah, coba pakai huruf da. Nah, ini coba 1, 2, 3. dana, nada, anada, dana, nada, anada, Nah, mantap. Sip. Ibu-ibu, kira-kira nih. Nah, ini kira-kira ya. Kita nanti akan bahas secara rinci. Kira-kira yang saya garis bawahi, yang ini. Ya, yang ini nih. Nah, ini yang ini. Kira-kira itu masuknya terpisah atau bersambung antara alis dengan alifnya. Terpisah. Nah, ada yang ngaco, ada yang menyebutkan bersambung, ada? Cung, siapa Cung? Tidak ada, ini sepakat ini. Sepakat. Sepakat, tapi yang apa ngacungnya cuma satu ya. Gak apa-apa ya. Nah, sip, betul. Kalau yang warna warna biru. Nah, ini warna biru. Ini alis dengan hamzahnya ini terpisah atau bersambung? Bersambung. Ya, bersambung. Cung, siapa yang terpisah? Siapa yang bersambung, Cung? Saya terpisah. Terpisah. Oh, Bu Musia terpisah jana ya. Yanti Ya. terpisah, Pak. Yanti. Mas yang sambung. Ya. Yanti belum paham. Yanti belum paham. Sambung. Yang pokok adalah ibu-ibu bisa melihat alis bertemu alif atau alis bertemu hamzah, bisa harus dibaca 4, itu aja dulu ya. Apa-apa belum paham mah. Yang pokok, tapi Ibu Yanti, Ibu Musiam, Ibu Ena, Ibu Bevi sudah mengerti kan ya, mengenai tanda alis bertemu hamzah, tanda alis bertemu dengan alif yang berharokat harus dibaca berapa? 4 atau 5. Nah, 4 sampai 5 harokat. Nah, itu ya. Itu yang pokok, Bu ya. Ibu nggak tahu nama nggak jadi masalah, Bu ya. Saya nggak tahu nama tidak jadi masalah, Bu ya. Tidak ada ujian, Bu ya. Di sini ada yang mau ini lagi, mau kuliah lagi ini. Ibu ada yang mau kuliah lagi. Expired sudah, Pak Ustadz. Udah beres, Bu.
Udah Sudah. expired Pak Ustadz, gak bisa kuliah lagi. Tidak apa-apa buat tuh kuliah lagi atau udah kuli. Tahu Bu, Betul. ibu-ibu tahu kuli? Kuliah rumah tangga, betul. Iya, kuli rumah tangga Bu ya. Nah, langsung saja ke sini. Nah, ini. Nah, ini Bu. Nah, ini dibacanya berapa harokat? 4. sampai 4 harokat. Karena ada apa? 4 sampai 5. Karena ada apa? alis ketemu Alis bertemu. Alis bertemu dengan hamzah. Walaupun. Nah, ini yang dibaca berapa harokat ini? 4. 4. Sama ya, sama. Kenapa ini 4? Padahal nggak ada alis. alisnya sembunyi. Alisnya nyumput ya. Apa namanya? Malu ya, malu. Itu di Malu Mushaf alisnya. Madinah biasanya ya. Iya, kalau ini Bu, ini mah pasti di Quran Indonesia. Nggak ada kalau Quran Madinah, Quran Indonesia nggak ada yang kayak gini ya. Ini mah hanya sebatas yaitu pengetahuan kita saja. Ini menguji pengetahuan kita saja. Bahwa yang dulu saya pernah sampaikan bahwa yang pokok itu adalah ketika ibu melihat tanda panjang bertemu dengan hamzah. Jadi kalau ibu melihat tanda panjang, tanda panjangnya ada berapa? 3? Oh iya. Ya, Alif, ada berapa? alif 3 ibu-ibu? kasrah, alif fathah, alif Ada. kasrah, alif Nah, itu yang tadi domah. yang 3, 2 ya. Nah, itu yang pokok adalah alif, wawu kan ya, dengan ya sukun. Wawu sukun dengan ya sukun. Maka itu adalah tanda-tanda panjang. Ketika tanda-tanda panjang tersebut menghadapi hamzah atau alif, maka walaupun tidak ada alis, maka harus dibaca 4 sampai 5. Seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada hamzah ke depannya, tidak ada alif ke depannya, maka dibacanya cukup dengan 2. Contohnya yang mana? Nah, ini. Nah, kalimat fiha, haknya dibaca 2 atau 10, Bu? 2. Nah, itu 2. Tapi kalau disatukan, fiha abada, haknya dibaca berapa harokat? 4 sampai 4 5. sampai 5 harokat. Nah, itu Bu ya. Jadi bukan hanya karena alif saja, tetapi karena pertemuan antara tanda panjang bertemu dengan alif atau hamzah. Seperti itu ya. Oke, nah coba kita praktekkan nih satu orang nih, itu sudah dilingkari ya. Sudah dilingkari, tinggal dibaca saja. Yang kemarin kita review lagi. Nah, coba warhamna. Coba Ibu Musiam dulu. Coba Ibu Musiam baca dari ini sampai ini. Coba wakaf dulu Bu, wakaf berhenti dulu, baru wasol. 1, 2, 3, silakan. Warhamna anta maulana. Ya, wasolkan Bu. Warhamna anta maulana. Mantap. Sekarang Ibu Yanti. Nah, ini wa ahsinu. Nah, coba Bu. Wakaf dulu baru wasol. 1, 2, 3. Wa ahsilu Nu Bu, nu. Wa ahsinu. Astagfirullah. Wa ahsinu Sip. innallaha yuhibbul muhsinin. Mantap. Sekarang wasolkan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Mantap. Sip. Good lah. Alhamdulillah. Terusin lah sama saya. Terusin nih. Ibu Yanti, silakan.
Barusan Pak Ustadz Ibu diulang ya. Yanti. Boleh, boleh Pak Maaf. Ustadz. Enggak. Ibu Endah, Ibu Endah. Ibu Endah. Ya, Ustaz. Ya. Ya, Ibu Endah, silakan dibaca yang ini sampai sini. Kiamah, silakan Bu. Ya. Qalu bala syahidna ang taqulu yaumal qiyamah. Qalu bala Lu-nya panjang. Qalu. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Mantap. Silakan Ibu Devi. Bala inna. Coba 1, 2, 3. Silakan Bu. Yang sama ya Ustadz. Yang ya wasol wakofkan dulu baru wasol. Bala. Mana? Yang ini Bu, yang ini. Nah ini. Yang mana? Yang mana Ustadz nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Siap. Set. Perbesar nih Bu ini Bu. Ya ya. Nah coba. Bala inna robbahu kana bihi Kana bihi. Hanya panjang. Robbahu kana bihi basiro. Ya, wasolkan. Bala inna robbahu kana bihi basiro. Ya, sip. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah Ibu-ibu, mantap. Selanjutnya, kemarin kita juga mereview mengenai ini tanda-tanda wakaf langsung ya. Nah, tanda wakaf kemarin. Cara mewakafkan kemarin. Kita bahas tata cara mewakafkan. Gimana kalau misalnya wakaf pada hanya alif saja? Nah, ini ya. Nah, ini Bu. Ada alif saja. Nah, ini Bu, pada Musa kira-kira dibacanya 4 atau 5? Halo Ibu-ibu. Ya, Ustaz. Kalau berhenti pada kalimat Musa, ya di sini Bu ya. Ini sa-nya dibaca 4 atau 5? Enggak, 2 ya Ustaz. Nah, 2 ya. pilihlah yang tidak disebutkan. Ya. Pilihlah yang tidak disebutkan. Ya. Salah singgung, Ustaz. Ya, berarti ini 2 ya. Jadi jangan 4, jangan 5, tapi 2. Kenapa 2 di sana, Bu? Tidak bertemu dengan alif atau hamzah. Mantap. Good. Sip, mantap. Jadi tidak bertemu dengan alif hamzah atau alif yang berharokat. Jadi kalau tidak bertemu dengan alif atau hamzah yang berharokat, tata cara mewakafkan ini dibacanya 2 saja Bu ya. 2 harokat. Oke, ya. Seperti itu. Mantap. Coba dibaca satu orang. Coba Ibu Yanti dulu. Coba Ibu Yanti. Siap Pak Ustadz. Siap. Yang mana Pak Ustadz? Yang awal saja Bu ya. Yang awal saja. Wa adna Musa. Mantap. Sip. Ibu Endah. Bu Endah. Silakan Ibu Endah. Alladzina. Alladzina amanu qalu. Kalau ini Mantap. panjang apa pendek Ustaz? Yang mana Bu? Qalunya lu-nya panjang berarti. Nah, lu-nya berapa? 4 atau 6? 4 Ustaz. Nah, ini awas. Berapa harokat ibu-ibu ini dibacanya? Kalau di terakhir tetap 2 ya Pak Ustadz. Nah, kenapa di sini ada ini Bu ya? Ibu pasti lihatnya ini ya. Bu ya, ada alifnya. Awas Bu, alif di sini disebut dengan alif zaidah namanya. Alif apa Bu? Alif zaidah. Ya. Saidah.
Alif zaidah itu apa? Alif yang dia itu mengikuti tanda yang menunjukkan kepada jamak. Jamak itu adalah menunjukkan banyak, ya. Jadi alif ini mah ya tidak usah dibaca, jangan dihiraukan alif yang seperti ini. Jadi tidak bermanfaat pada bacaan, Bu ya. Tapi bermanfaatnya kepada makna atau arti, Bu ya. Jadi tidak usah dibaca panjang jadi 4. Nah, dua saja, Bu ya. Setiap Kecuali zaidah berarti ya Pak Ustadz? betul, setiap zaidah ya, ada alif zaidah itu, maka itu tidak perlu dibaca, ya. Jangan dihiraukan, ya. Jadi kalau misalnya ada alif zaidah itu tidak perlu dibaca, biasanya itu menunjukkan kepada makna. Nah, maknanya itu menunjukkan kepada banyak, disebut jamak. Ya, jamak. Jadi bukan hanya jamak kosor saja, Bu ya, tapi ada jamak dalam bahasa Arab menunjukkan kepada banyak, seperti itu. Jadi ini tidak dibaca 2 harokat, ya, apalagi jadi 2 rokaat, Bu ya. Itu ya. Jadi ini bacanya panjangnya 2. Coba sekali lagi, Bu. Saya Ustadz ya. Ya, tadi yang alladzina, Iya. Bu Endah ya. Alladzina amanu qalu. Nah, silakan Ibu Devi. Coba Ibu Devi. Wala. Wala takunu. Ya, sip, mantap. Ibu Musiam, silakan. Alladzina amanu qalu. Sip, semuanya baca. Wa aufu. 1, 2, 3. Wa aufu bi ahdi. Mantap. Nah, yang ini tata cara mewakafkannya gimana Ibu-ibu? Bawah. Dah, Mana? dah. Ahdahu atau ahdahu. Nah, yang mana, Bu? Ahdahu. Dah aja Pak Ustadz. Nah, jadi pilihlah yang tidak disebutkan. Dah. Ya. Ya. Jadi Dah. pilih yang tidak disebutkan, Bu ya. Jadi ini apa? Disukunkan. Ya, disukunkan, dimatikan. Jadi dah. Ya, jangan ahdahu. Ya. Boleh jadi panjang ahdahu. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, jadi seperti itu. Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yukhlifa. Yukhlifallahu ahdah. Sip, mantap. Sekarang yang ini bacanya 2 atau 1? 2. Wa Kan tadi. Coba dibacanya 2 atau 1? 2. Pilihlah yang tidak disebutkan. 4 ya. Masa sih? Nah, Kan itu terakhir, Pak Ustadz. dibacanya 4, 5 atau 6, malahan boleh 6 kalau ini, Bu ya. Dengan cara hamzahnya menjadi sukun. Ibu-ibu, kalau modulnya pada ada semua? Mempunyai ini modulnya? Belum di Tidak print. punya, Ustaz. Belum di print. Tapi PDF-nya mah ada mungkin ya. Belum PDF-nya dibuka mah ada juga. ya, mungkin. Iya, Allah ada. Ya, iya, itu yang lupa teh nih, Bu ya. Yang jarang dibaca teh nih, Bu ya. Ya, nah ini Bu lihat. Nah, jadi ketika hamzah alif halis bertemu dengan hamzah, nah ini caranya gimana? Panjangkan 5 sampai 6 harokat. Fayakhruju minhul ma'. Nah, itu ada ditingkatkan sedikit, ada nabar. Nah, gitu ya. Coba baca satu orang. Alhamdulillah nih Ibu Diah sudah masuk. Gimana Ibu Diah, sehat? Kemana aja ini Ibu Diah? Kenapa ini baru sekarang masuknya ini gini Ibu Diah? Ada Ibu Diah? Tidak ada ya.
masih persiapan mungkin ya, tidak jadi masalah. Terus coba satu orang Ibu. Ketiduran siap, tidak apa-apa Ibu ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya, mantap, berarti bangun langsung masuk ke Zoom, mantap. Sip. Ya, Ibu coba Ibu Devi. Coba Ibu Devi dibaca yang ini, yang fayakhruju minhul ma. Ma-nya awas dibacanya 5 atau 6 harokat. 1, 2, 3 silakan. Wayah Fa ruju bukan wa, fa. Fayah ruju minhul ma. Nah, jangan dibaca ya, tapi sukunkan ya, sukunkan saja Bu ya. Jadi ini menjadi sukun. Kalau kalau dibaca itu dalam posisi dia fathah saja. Kalau dalam keadaan fathah baru dia baca ya. Kalau selain daripada fathah maka dia tidak dibaca ya, tapi sukunkan. Silakan. Yang lain, Ibu Musiam silakan. Minas sama. 1, 2, 3. Minas sama. Ya, sip. Ibu Yanti silakan. Kullama ada. Ya, Ibu Endah silakan. Alladzi. Alladzi Awas ini jangan ja'a, tapi ja. Nah, itu sip. Ya, silakan Ibu Diah. Sudah siap Ibu Diah? Siap, Bu. Bisa. Oke, siap Bu ya. Sudah wudu Bu, sudah wudu. Udah. Dah ya, siap. Ya, coba Bu dibaca fayakhruju minhul ma. Fayakhruju minhul ma. Iya, sip, mantap, alhamdulillah. Nah itu ibu-ibu, ya pembahasan yang kemarin ya, kita review dulu. Nah ini yang kemarin juga latihan tanpa ada tanda ya, warna ya, warna. Kan warna apa kemarin teh? Warna hijau itu alis bertemu dengan alif. Kalau warna biru itu alis bertemu dengan hamzah. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya. Keterangan perbedaan cara baca. Ya, cara baca mad munfasil itu ya, Bu ya. Munfasil itu mudnya itu kehalangan ya. Siap Bu, tidak ada masalah, siap Bu, silakan. Nah, jadi keterangan perbedaan cara baca mad munfasil. Ya, dilihat Bu ya. Yang pertama, mad munfasil. Mad munfasil itu ketika ibu-ibu melihat ada alis bertemu dengan alif yang berharokat, maka disebut mad munfasil. Ya. Jadi ketika ibu melihat mad munfasil, yaitu alis bertemu dengan alif berharokat, itu disebut mad munfasil. Apa munfasil itu? Munfasil itu adalah terpisah, Bu. Maksudnya terpisah apa? Terpisah antara diri ibu misalnya? Nah, bukan. Tapi terpisah antara alis ya, tanda panjang dengan alifnya. Ya. Jadi tanda panjang dengan alifnya. Nah, ini Bu ya. Dilihat, ini tanda panjangnya atau alis. Bertemu dengan alifnya. Nah, tapi kondisi berbeda. Berbeda apanya? Katanya, ya. Katanya berbeda. Yang pertama, katanya adalah fiha. Yang kedua, yaitu katanya abada. Nah, itu yang disebut dengan mad munfasil. Ya.
Jadi ketika alis atau tanda panjang bertemu dengan alif yang berharokat, ya, dengan kata yang berbeda. Coba ibu-ibu, mad munfasil adalah apa? Ketika kita melihat apa? Tanda alis ketemu alif berharokat. Nah, alis ya atau tanda panjang bertemu dengan alif yang berharokat dengan kata yang Dengan kata yang berbeda. berbeda. Nah, ma dengan amaro ini katanya berbeda. Satu ma, yang kedua adalah amaro. Nah, ya. Ya, kalau misalnya dia bertemu, maka dia disebut mad munfasil. Ada yang ada yang mengatakan mad munfasil langsung kepada munfasilnya. Ada juga yang mengatakan mad jaiz munfasil. Ya, ada yang mengatakan munfasil langsung, ada juga yang mengatakan mad jaiz munfasil. Selanjutnya dilihat, Bu. Nah, ini perbedaan. Dilihat. Mad munfasil atau jaiz munfasil. Menurut Jarur Thoriqoh Syatibiyah dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Yang tidak boleh itu adalah rokaat. Ya. Pada mad munfasil, nah jalur Syatibiyah, ini Bu yang ini. Nah, maka dibaca 4 sampai 5. Tapi menurut thoriqoh yang lain, ya, menurut jalan yang lain, cara yang lain, nah ya, jadi thoriqoh itu bisa jadi jalan, bisa jadi cara, ya. Kalau zamannya turuk, ya, kalau satunya atau mufradnya thoriqoh. Nah, jalan yang lain, cara yang lain, nah menurut yaitu cara Thayyibah, ya, An-Nasr dari Ibnul Jazari itu boleh juga dibaca 2 harokat, ibu-ibu, ya. Jadi sebetulnya untuk mad jaiz munfasil atau yang disebut mad munfasil ini boleh dibaca 4 menurut Imam Syatibi. Juga menurut yaitu An-Nasr dari Ibnu Jazari juga boleh dibaca 2 harokat. Cenah gimana kalau saya cenah mau 4 tidak jadi masalah. Saya mah mau 2 gitu tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Asalkan apa? Asalkan konsisten, ya. Jadi jangan ngaco nih ibu-ibu, misalnya saya mau dari awal 2, nanti tengah-tengah jadi 4, nanti akhirnya jadi 6 misalnya. Itu nggak boleh. Kalau 4 semua, ya. Awalnya 4 semua, awalnya 2 semua, gitu. 1 kali baca, ya. 1 kali baca. Contoh misalnya, sekarang nih kita mau baca 4 dulu, beres, sami'na. Nah, besoknya sama saya mas sekarang mau 2. Nah, ya. Jadi boleh seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kacaletot cenah bahasa Jerman nama ya? Kacaletot teh ke apa ya namanya ya? Ari kacaletot teh naonnya? Tidak sengaja gitu. Seharusnya 2, ini dibaca 4 atau dibalik. Yang tadinya maunya 4, ini dibaca 2. Nah, gimana? Kalau tidak sengaja itu tidak jadi masalah, ya. Tidak apa-apa. Ya, tapi kalau disengaja diputar-putar gitu, kan jalurnya juga beda, ya, caranya juga beda. Jadi harus konsisten pada jalurnya masing-masing. Kalau 2, kalau 4, seperti itu. Ya, dimengerti ibu-ibu semua? Insyaallah. Insyaallah, ya, tinggal praktek saja Bu ya. Coba dipraktekkan. Biasanya kalau misalnya dari segi yaitu pemahaman itu harus dipraktekkan. Mengerti atau tidaknya kita itu harus dipraktekkan. Coba ibu-ibu. Ya, coba. Nih dilihat nih Bu. Walahum fiha azwajum mutahharoh, ya, mutahharatun. Kira-kira nih Bu, fiha
Menurut Syatibi, menurut Syatibi Bu, ya, menurut Syatibiyah, Thariqah Syatibiyah ini dibaca berapa? 4. 4 Bu ya, sip, mantap. Nah, kalau ini walahum fiha hadis ini menurut Jazari dibacanya berapa? 2. 2 Bu ya. Tuh, gampang kan ya? Gampang banget lah. So, sekarang mah satu orang dibaca. Saya dulu kita bareng-bareng dulu. Coba. 4 dulu ya. Yang ini dulu, coba. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, coba 1, 2, 3 bareng Bu. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, coba diempatkan dulu ya, diempatkan dulu. Ya. Yang kedua. Nah, ini yang kedua ini. Sekarang dua harokat. Walahum fiha. Nah, ini jangan tuh panjang. Walahum fiha azwajum mutahharah. 2 harokat Bu. 1, 2, 3. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, sip. Coba satu orang. Ibu Diah dulu, silakan Ibu Diah. Ar-ru'ba, coba. Yang dua dulu Bu. bima Ya, sekarang yang 6. Yang 4. bima Banyak pendek. Ar-ru'ba bima. bima asyraku billah. Panjang lah, awas ya. Sip, mantap. Ibu Endah. Ibu Endah lagi ini ya, izin ya. Ibu Yanti, silakan. Ya, yang mana Pak Ustadz? Ya, silakan Bu. Yang mana Pak Ustadz? Yang bagian terakhir, wama also. 2 harokat, 4. 4 harokat dulu Bu, 4. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Soalnya panjang. Alsobakum. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Ya, sip. Sekarang yang 2. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Ya, sip. Ibu Musiam, silakan Ibu Musiam. Yang ke atas lagi Bu, walahum. Kenapa 4 dulu, Ustaz? Yang 4 dulu, yang 4. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, yang 2 sekarang. Walahum fiha azwajum mutahharah. Mantap, sip, alhamdulillah. Ibu Devi, silakan Ibu Devi. Yang 2 dulu Bu. Yang atas juga ya Ustadz? Yang itu, yang tengah, yang ar-ru'ba. Ar-ru'ba bima, banyak pendek. Ar-ru'ba bima asyraku billah. 4 sekarang. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya, semuanya Bu dibaca. Itu Ibu Endah masih ada ya? Masih ada tamu ya?
Ya nggak apa-apa. Semuanya dibaca. Wa ma asabakum. 4 harokat dulu Bu. 1, 2, 3 silakan. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Ya, sip. Satu lagi, 2 harokat. 1, 2, 3. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Ya, sip. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah ibu-ibu, mantap bacaannya. Tinggal awas ya, diperhatikan jangan sampai yang pondok dipanjangkan, ya, yang pendek dipanjangkan atau yang panjang dipendekkan, ya, jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini mad mutasil, tadi mad munfasil. Kalau munfasil mah terpisah antara alis dengan alifnya, ya, alifnya. Nah, sekarang mad mutasil atau yang disebut dengan mad wajib mutasil. Kalau ini dibacanya yaitu 4 ya, 4 ke atas nih, 4 ke atas. Boleh 4, boleh 5, malahan jadi boleh 6. Kondisi ketika dia waqaf ya. Kalau ini mah dibacanya 4 ya, 4 atau 5. Nah, boleh kondisinya nanti menjadi 6. Mad mutasil di mushaf Indonesia, nah ini dilihat dulu. Mad mutasil ya, wajib mutasil di mushaf Indonesia tajwid berwarna diberi warna biru. Nah, jadi diberi warna biru Bu ya. Ya. Jadi kalau Ibu punya Quran tajwid itu biasanya diberi warna biru. Tanda mad wajib mutasil bisa diketahui dari segi tanda, yaitu apabila tanda alif bertemu dengan hamzah seperti kepala ain, itu ya, kepala ain ya. Nih kepala ain Bu ya. Nah ini kepala ain dalam satu kata. Nah jadi kalau mad wajib mah Bu, nah itu biasanya dalam satu kata ya. Alisnya juga dilihat nih. Alisnya itu kelihatan tebal. Alisnya kelihatan tebal. Bisa dilihat bentuk dalam ketebalan ini ya. Nih tebal Bu ya. Ya jadi bisa dilihat dari segi ketebalan dari alisnya seperti itu. Itu perbedaan hamzah mutasil dengan munfasil. Kalau munfasil itu biasanya nah tipis Bu. Nah dilihat. Nah ini munfasil ya. Tuh tipis, si alisnya tipis. Kalau mutasil, nah ini tebal ya. Tebal biasa seperti itu. Nah, kalau ini tadi disebut munfasil karena terpisah Bu ya. Antara tanda panjang atau alis bertemu dengan alifnya itu bisa dipisahkan. Tapi kalau mad mutasil antara hamzah antara alis ya, antara alisnya atau tanda panjangnya dengan hamzahnya tidak bisa dipisahkan. Ya, contoh misalnya ibu-ibu membaca kalimat ini ya. Nah, ibu baca misalnya laqad berhenti di sini, nggak boleh Bu ya, awas, nggak boleh nggak boleh, harus apa, ja'at. Nah, a-nya dibaca, walau a-nya dibuang, nggak boleh ya, nggak boleh. Ini harus dibawa pada kalimat atau huruf sya-nya. Karena tadi hamzah tersebut itu dibaca karena ada pada satu kata ini ya, termasuk bagian dari kata tersebut. Yang disebut dengan mad wajib. Nah, caranya gampang tadi ya. Dilihat dari segi alisnya saja. Kalau alisnya misalnya tebal nih, oh berarti ini mah lebih kepada mad mutasil. Tapi kalau alisnya ini kelihatannya tipis, maka ini lebih kepada mad munfasil atau yang disebut mad jaiz munfasil. Tidak usah dihiraukan namanya Bu ya. Yang pokoknya kalau saya bertanya, Ibu jawab, gitu ya, seperti itu. Ustaz, coba silakan Bu, mau bertanya silakan. yang ini tadi walau ini hamzah
yang paling ujungnya dibaca enggak, Pak Ustadz? Ini Bu. Iya. Nah, wajib Bu dibacanya, ya. Gimana tata cara bacanya Bu itu? Walau sya'a gitu ya. Nah, awas kalau berhenti nanti sukun. Makanya ada naber yang kemarin nih, naber rada di tinggikan suaranya. Walau sya'. Nah, rada tinggi sedikit. Ya, karena dia menjadi sukun. Kalau dia disambungkan kepada kata lain, baru A-nya harus dibaca. Walau Allah, misalnya ada kalimat Allah misalnya di sininya. Nah, maka walau Allah. Nah, itu A-nya di harokat A-nya itu harus dibaca. Tapi kalau berhenti maka menjadi sukun saja seperti itu. Iya, makasih Pak Ustadz. Siap. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Silakan, ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Alhamdulillah, sip, mantap. Ibu-ibu pada pinter lah ya. Saya yakin pada sudah tahu yang kayak gini mas sudah ditambul ya. Tahu Bu ditambul Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ditambul teh Bu kalau ibu punya nasi, punya temennya nih. Nah temennya aja yang dimakan Bu ya. Nasinya mah enggak. Nah itu teh ditambul Bu. Nah, apa bahasa Jerman nama? Ya bahasa Sunda maksudnya ya, bukan Jerman. Nah seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sobat ngaji. Catatan, mad wajib mutasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Nah ini awas dilihat ya. Nah ini ada yang serupa tapi tak sama. Nah ini ada pada surat apa? Surat Al-Maidah 29. Ada pada surat Qasas ayat 76. Ada kalimat latanu bil usbah. Nah, kalau di sini alifnya itu adalah hamzah ataupun hamzah apa namanya teh? Hamzah yang tidak bisa dipisahkan. Alif yang tidak bisa dipisahkan dengan kalimat latanu. Ya, itu diantaranya. Terus antabu a ini juga sama, a di sini tidak boleh dipisahkan. Ini mah pengecualian saja tata cara penulisannya. Itu diantaranya. Terus ada juga, nah ini nih ya, mad jaid munfasil yang menyerupai mad wajib muttasil ya. Contohnya kalimat apa? Nah, kalimat yaitu haula. Ha di sini, nah ini awas. Ini dua kata yang berbeda. Ha dengan ulai, Bu ya. Jadi ha ulai, haknya itu satu kata, ulai itu satu kata, ya. Nah itu. Sama ini juga. Nah ini waqalu qalu itu satu kata. A itu satu kata juga ya. Nah itu satu kata juga ya. Jangan dihiraukan Bu ya. Nanti pokoknya mah ibu-ibu mah macana we lah ya. Bacanya saja ya yang benar gitu aja ya. Tapi awas ditanya sama anak ya, ditanya sama cucu, Bu ini mutasil munfasil. Nah ibu harus tahu juga ya. Takut nanti ditanya sama anak cucu nanti ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tanya Pak Ustadz. Oke, silakan. Waqalu tadi itu terakhirnya dibaca jadi disukunkan ya Pak? Kun terakhirnya itu. Mana yang mana Bu? Waqalu aidza kun gitu ya. Oh, itu. Ya, awas Bu, itu kunna. Na-nya ada tanda panjang tidak, Bu? Na-nya ada panjang. Nah, berarti jadi dibaca ya. Betul. Oh. Jadi kita harus membacanya itu adalah membaca akhir huruf ya. Kan huruf terakhirnya itu adalah alif ya. Adalah alif. Maka alifnya harus terbaca. Maka waqulu aidza kunna
Nah, itu. Sampai nak itu ya, seperti itu. Silakan, ada lagi ibu-ibu? Maaf, tanya lagi, guys. Saya lupa. Siap. Kalau kasrah tanwin dan domah tanwin itu kalau hamzah tetap dibaca sukun ya. Ya, awas ibu-ibu. Nah, kalau fathatain, domatain, fathah kasroh biasa menyambung dengan hamzah, maka ini semua harus sukun, Bu ya. Tapi ketika hamzahnya itu berharokat fathatain, maka ini harus dibaca panjang ya. Jadi untuk ini semua mah dibacanya sukun saja ya, menjadi sukun saja. Seperti itu, Bu ya. Kamu terima kasih, lupa. Iya, sama-sama. Silakan yang lain, Bu. Tidak ada, Bu? Nah, kalau tidak ada, kita masuk kepada nih satu orang surat Al-Kafirun. Ibu sudah mengetahui surat Al-Kafirun? Mana ya suratnya ya? Mana? Nah, ini nih. Nah, surat Al-Kafirun. Coba ibu-ibu. Ya, di sini banyak yang beralis. Ya, beralis. Ya, coba kita baca. Saya dulu baru ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba satu. Tahu dulu, Pak. Tahu dulu, saya belum tahu ya, lupa. Karena kata Allah menyatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kayak gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba baca, Bu. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala ana 'abidun ma a'badtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya, coba satu baris aja, Bu ya. Satu baris dibaca satu orang. Nah, segini, terus nanti segini, terus yang bawahnya. Coba Ibu Musyam dulu, coba Bu dibaca. Ayat pertama dengan ayat yang kedua saja, silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Mantap, silakan Ibu Devi, silakan.
Wala antum abiduna ma a'bud. Wala anna abidum ma abattum. Ya. Terus Ibu Diah, silakan. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, sip. Ke atas lagi, Ibu Endah, silakan. Maaf Ustadz, menyimak dulu. Baru Oh, masuk. siap, masih ada tamu, siap, gak apa-apa, Ya, Bu. barusan Ya, Bu. ulang. Ya. Ya, silakan Ibu Yanti. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ya, semuanya, udah ya, semuanya. Udah, silakan, bareng-bareng. Wala antum, 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum Lakum dinukum waliyadin. Ya, sip, alhamdulillah. Sip, mantap ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sobat ngaji yang selalu ceria, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sekarang ada ibu katanya ada apa namanya? Evaluasi dulu ibu-ibu ya. Evaluasi pertemuan kita sudah berapa ya? 4 ya? 4 kali ya? Sekarang ke yang keempat ya. Nah, kita evaluasi. Nah, gimana nih ibu-ibu sudah paham, sudah menerapkan atau tidak? Nanti kita bahas. Silakan sebelumnya mungkin kepada Teh Siva. Ada Teh Siva? Ini nggak ada Ustaz. Enggak ada? Ini lagi di WA. Coba di WA dulu. Bentar Ustaz. Oh, siap. Ini udah direkam ya? Ustadz, Udah Ustaz. Udah di record. Oh ya. Gimana Ibu? Ada yang mau tanyakan? Silakan. kalau membaca dua huruf yang bersukun itu di akhir gimana ya, susah gitu, ada yang susah banget. Nih, wal fajr. Atau dalam surat inilah, dalam surat An-Nasr. Wal fathu. Iya itu. Nah, wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, ini kan, ini pertama. Nah, gimana tata cara membaca kalimat wal fathu? Nah, ini sukun ya. Nah, ini nanti secara rinci Bu ya, nanti diterangkan. Yang pokok adalah kalau Ibu nanti membaca kalimat-kalimat seperti ini, maka kalimat hu-nya itu wajib dibaca. Jangan sampai jadi wal fat. Nah, itu nggak boleh ya. Atau wal pateh. Nah, jadi kol-kolah taknya. Nggak boleh gitu ya. Nah, gimana tata caranya? Maka sempurnakan dulu taknya Bu. Ya, taknya sempurnakan dulu. Sudah disempurnakan huruf taknya, baru masuk kepada ha yang dia itu sukun. Ya, jadi bacanya wal fat. Nah, ha kalau sukun itu nah ya, ada udara yang keluar. Kali ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi sukun yang pertama sempurnakan. Nah, terus masuk kepada hu-nya. Wal fat.
Nah, kalau dalam posisi dia sukun. Nah, itu Bu ya. Cenah saya mah susah gimana cenah kalau misalnya yang lain. Nah, itu bisa. Gimana tata caranya? Tata caranya bisa dengan Ibu hanya memonyongkan bacaan atau yang disebut dengan ismam. Itu boleh juga. Wal fat. Nah, ismam memonyongkan bacaan. Wal fathu. Nah, cuman suaranya tidak dikeluarkan, tidak disuarakan keluar Bu ya, tapi hanya bentuk bibirnya saja. Wal fat. Nah, kayak gitu Bu ya. Itu boleh secara aturan ya. Jadi kalau bisa sukunkan, kalaulah tidak bisa boleh dengan dimonyongkan seperti itu. Malah nanti ada yang ketiga Bu ya. Yang ketiga nanti kita bahas lah ya. Yang apa namanya, yang sekarang mah silakan mau dimonyongkan atau disukunkan itu silakan. Nah, kalau bisa nanti sukunkan saja dulu. Wal fat, wal fat. Nah, itu atau wal fajr, ro itu, atau wal asr, wal asr. Jadi jangan wal asr. Nah, asr mah dia jadi apa namanya, qalqalah. Itu nggak boleh. Ya, disempurnakan dulu huruf yang sebelum terakhir, nah baru kita baca huruf yang terakhirnya seperti itu. Insya Allah nanti kita secara rinci akan dibahas secara rinci Bu itu. Itu Bu diantaranya. Yap, udah ini ada tesipannya nggak ada? Ya, Nggak ada Ustaz. nggak apa-apa ya. Sekarang saja nggak apa-apa ya. Ya Ibu-ibu, alhamdulillah dari pertemuan yang pertama, kedua, ketiga sampai yang sekarang, Ibu-ibu alhamdulillah nih sudah mantap bacaannya. Karena tentulah sama saya yakin Ibu-ibu tiap hari baca Quran. Walaupun misalnya one day one ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Shadaqallahul adzim. Misalnya gitu. Misalnya lumayan segitu juga ya, satu ayat juga. Ya. Nah, jadi Ibu, alhamdulillah. Nah, untuk sekarang mungkin evaluasi untuk pertemuan 1, 2, 3 dan 4 ya yang sekarang. Di antaranya adalah mohon maaf Ibu-ibu ya, semua ini tidak apa-apa, ini dikoreksi tidak apa-apa. Ibu, halo. Siap, Pak Ustadz. Dengan senang hati, Pak Awas Ustadz. Ibu ya, jangan sampai sudah dikoreksi kayak Ustadz bisa aja. Awas ya, wa ta'awanu 'alal birri wa apa namanya teh? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar ya. Kalau saya misalnya punya kesalahan, nah langsung sama Ibu salahkan ya, jangan dibenarkan ya, tapi salahkan. Ya, yang pertama Ibu siap, alhamdulillah Ibu sudah mantap bacanya. Tinggal kadar yang 4-nya itu Bu ya, konsistenkan. Ya, jadi jangan sampai nih apa namanya terlalu tinggi. Makanya kenapa ada ukuran itu supaya lebih konsisten. Tapi alhamdulillah yang 2 mantap, yang 4 juga mantap. Cuman tadi terkadang ada lebih dari 4, Bu ya. Itu konsisten kan Bu ya. Jadi ini dengan ketukan. Ya, jadi jangan sampai 4 rakaat Bu ya, awas jangan 4 rakaat ya. Itu Bu, di antara tapi mantap Bu bacanya, mantap, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, mantap, alhamdulillah. Nah terus Ibu Devi, nah alhamdulillah Bu, sudah mantap Ibu. Nah bacaannya sudah konsisten. Nah cuman awas Ibu dari 2 harokat dan 4 harokatnya nih. 2 nih, yang 2 harokat terkadang menjadi 2 ya. Nah ini awas, jangan sampai yang 2 dibaca 4 dibaca 2 ya, itu. Jadi awas dari segi 2 harokat, karena 2 harokat ini mempengaruhi kepada arti ya. Jadi kalau ada tanda-tanda 2 harokat jangan diabaikan. Nah begitunya yang 4 juga ya. Yang 4 awas Ibu lihat saja alis. Pokoknya kalau yang beralis berarti dibaca 4. Itu aja dulu gitu ya. Walaupun tadi dijelaskan boleh dibaca 2. Nah tidak jadi masalah. Pokoknya sekarang mah yang alis dibaca 4. Itu aja dulu ya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah Ibu Devi mantap bacaannya. Alhamdulillah. Terus Ibu Diah. Nah ini alhamdulillah 2 harokat sudah konsisten. Bacaannya sudah lancar. Ibu mantap pokoknya malah
tinggal apa? Tinggal sama seperti Ibu Musiam, 4-nya jangan sampai kelebihan, ya. Jangan kelebihan nih, jangan sampai jadi 2 rakaat, ya awas. Karena bukan sholat subuh Bu ini mah ya. Jadi jangan terlalu kelebihan. Makanya tadi hitungannya dihitung atau bisa diketuk dengan 3 ketukan itu, ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Terus Ibu Endah, oh masih ini ya. Ibu Yanti dulu ya, Ibu Yanti. Ibu Yanti alhamdulillah sudah konsisten yang 2 harokat, Bu. Alhamdulillah. Yang 4 juga. Nah, ini konsisten, tapi terkadang tadi sama seperti Ibu Dia, Ibu Siam ya, terkadang suka rada panjang sedikit. Nah, itu awas ya. Sama seperti itu Devi Ban, rada rada ke bawah sedikit, yang 4 rada ke atas sedikit. Tapi alhamdulillah sudah konsisten secara keseluruhan. Tinggal tadi ritme bacaannya harus dikonsistenkan yang 4 itu. Terus yang terakhir Ibu Endah mungkin ya, Ibu Endah alhamdulillah sudah bagus. Nah, tinggal yang 2 harokatnya Bu ya. Ya. Sudah hadir lagi. Ya, mantap Bu. Ya, ini tinggal ini Ibu Endah tinggal 2 harokatnya Bu ya. Awas konsistenkan. Jangan, nah ini Ibu Endah terkadang 2 harokatnya menjadi 3. Ini terlalu kepanjangan. Ya, yang harus 2 sama, harus 2. Yang 4-nya alhamdulillah sudah baik gitu ya. Nah, Ibu Hikmah mungkin kemarin sama saya sudah diperhatikan juga ya, tinggal dilihat dari segi yaitu 2 harokatnya Ibu Hikmah, walaupun sekarang tidak ada ya Ibu Hikmah ya. Nah, tinggal dilihat dari 2 harokatnya ya, jangan sampai jadi terlalu panjang. Begitu juga Ibu Elvira Agustin itu juga sama, coba yang 2 harokatnya itu jangan terlalu kepanjangan seperti itu. Secara keseluruhan mantap Ibu-ibu ya, alhamdulillah. Tinggal Bu kalau baca Quran itu tidak terlalu tergesa-gesa Bu ya, jangan terlalu tergesa-gesa, tenang saja baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya, apalagi kalau misalnya ibu-ibu baca Quran sendirian. Kalau sendirian biasanya benar semua ya. Ibu kalau sendirian baca Quran benar semua ya Bu ya, betul nggak? Betul. Jadi kalau misalnya mau benar semua, mending sendirian baca Qurannya. Wah itu teh mantap, kayak jalan tol tanpa hambatan. Tapi ya kalau bisa harus bertalaki, harus bertatap muka seperti ini, supaya orang yang mendengarkan, terkadang kan kita kalau misalnya mendengarkan itu lebih terkonsentrasi kan ya, berkonsentrasi. Orang yang membaca biasanya suka gemper teh suka grogi. Nah ini melatih itu supaya kita tidak grogi. Maka alangkah lebih baiknya ada partner untuk kita membaca Quran dengan bapak misalnya, dengan anak atau dengan cucu, itu tidak jadi masalah ya. Nah itu diantara yang harus diperhatikan, karena kalau ada partner seperti itu kita tahu nih kelemahan kita dari mana, kelebihan kita dari mana, seperti itu. Kelemahannya bisa diperbaiki seperti itu. Itu mungkin ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sobat ngaji yang ceria. Nah, itu saya mungkin silakan ibu-ibu ada yang mau berpendapat. Mohon maaf nih, ibu-ibu semuanya dikoreksinya kayak gitu tidak apa-apa ini semua. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak Ustadz, dengan senang hati. Ya. Minta maaf enggak ada. Bahan mantap Bisa ditalak ya Ustadz. Itu Bu diantaranya ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya salah juga mohon maaf ya. Kalau misalnya ada ini Ustadz sudah kayak gini, tinggal dikoreksi saja saya ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ya, kita saling. Seperti itu Bu ya. Koreksinya mungkin semoga koreksi ini bisa menambah ikhtiar kita, perbaikan dari segi yaitu membaca Al-Qur'an ya. Tinggal tadi dikonsistenkan bacaan. Pak Ustadz, sudah pada baik. Silakan Ibu. Ajarin tentang yang mewakafkan Pak Ustadz, diulang lagi. Yang mana Bu? Untuk mewakafkan. Kalau tadi kan ada yang baris 2, ada yang
kasrah 2, apa yang tadi diulang, minta diulang aja yang terakhir-terakhirnya. Untuk yang wakaf, Oh, untuk yang diwakafkannya itu di wakaf, terakhir. Bu. Oke. Siap. Ini yang hamzah, Bu ya. Ya, Nah, sekali lagi, Bu ya. Jadi hamzah itu, Bu, hamzah ini punya kespesialan. Nah, kalau hamzah itu di akhir kata, Bu ya, di akhir kata berharokat yaitu domah tain, kasroh tain, atau fathah kasroh domah biasa, ya, maka ini semua menjadi sukun, ya, menjadi sukun. Contoh misalnya sa'a. Nah, ini sa'a. Kalau ibu berhenti di sini, jangan dibaca sa'a, nggak boleh. Gimana? Itu sukunkan, sukunkan. Suaranya hilang ya. Oh, yang iya, baru. suara Pak Ustadz hilang. Iya, saya kira tempat saya nggak ada sinyal. Sama. Mohon maaf ibu semuanya, laptop posternya mati. Sebentar ya ibu. Baik, Ustaz. Ya, halo ibu-ibu, masih ada? Ada, Ya, mohon Ustaz. maaf ini tadi laptopnya, Masih ada Pak iPodnya ini Ustadz. apa namanya teh mati. Nah, jadi kondisinya itu menjadi sukun, Bu ya, menjadi sukun. Jangan dibaca sa a, nggak boleh, tapi jadi sa. Nah, itu ya. Kalau misalnya kondisinya dia apa namanya fathah, termasuk kalau domah, ya, termasuk kalau domah atau misalnya domah tain atau kasroh tain. Ini semua menjadi sukun. Tapi beda kalau ibu membaca yaitu bina. Nah, ini contoh. Nah, ini. Kalau ini karena fathah tain di akhirnya,
maka ibu wajib dibaca binaa, panjangkan dua harokat. Nah itu. Kenapa demikian? Karena hamzah itu bu punya spesial. Hamzah. Nah, kalau secara secara keilmuan, kalau misalnya ibu melihat ada ada fathah, pasti ada alif. Itu alif disebut alif tanwin nasab disebutnya. Pasti ada alif. Kenapa di sini atuh tidak ada, di sini mah tidak ada? Nah, Bu. Sebetulnya ada, ya, sebetulnya ada kayak gini. Nah, cuman karena di depan sudah ada, maka di belakang itu tidak boleh ditulis itu. Karena si hamzah itu tidak boleh dihimpit oleh dua alif. Kalau di depan sudah ada, maka di belakang tidak boleh ditulis. Kalau di belakang sudah ada, maka di depan tidak boleh ditulis. Maka tata cara pembacaan kalimat bina, nah ini bacanya jangan bina, tapi bina a, panjang dua harokat seperti itu Bu, lihat. Panjangkan dua harokat. Kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya, Amin. cukup mungkin ibu-ibu. Ada lagi yang ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup ya. Ada lagi untuk minggu depan apa Pak Ustadz? Nanti diinfokan Bu, insya Allah. Diinfokan nanti. Maksudnya masih modul B atau apa, ganti modul atau gimana? Nah ini Bu, ada di sini. Kayaknya mah ganti modul nanti diinfokan Bu ya, nanti di share ya sama Kang Angga, insyaallah. Cukup mungkin ibu-ibu ya, tinggal dipraktekkan saja ketika kita membaca Qurannya ya. Cukup itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon merasa kekurangannya, kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akan dikembalikan lagi kepada Kang Angga, silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas materi dan ilmu barunya. Semoga Amin, Ustaz amin. senantiasa diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa kita praktekkan serta Allah pahamkan. Amin. Insyaallah. Baik, dicukupkan sekian untuk pembahasan materi pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan untuk informasi, nanti ibu semuanya bisa konfirmasi kepada Teh Sipa dan juga atas informasi yang selanjutnya antara modul yang lain nanti bisa langsung ke Teh Sipa aja ya Bu ya. Dan saya Rangga dari tim Sobat Ngaji izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mari sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Angga, makasih Pak Ustadz Rian. Terima kasih Ibu juga semuanya. Izin pamit lab dulu Ibu. Sami-sami. Makasih Ibu-ibu. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan satu grup lagi. Iya Ibu, salam sehat. Sama-sama. Salam sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.